Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Eka Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan KKNDR dengan judul Maghrib Mengaji dalam Meningkatkan Kualitas Membaca Al-Quran melalui Pembelajaran Ilmu Tajwid. Adapun latar belakangnya adalah dilihat dari segi tenaga pengajar ngaji yang ada di Musola Ar-Rahim Desa Pamengkang itu sangat kurang dibandingkan dengan jumlah yang banyak santri yang belajar ngaji yang ada. Serta dilihat dari segi tata tertib itu sendiri, Musola Ar-Rahim tidak membuat tata tertibnya. Sehingga anak-anak setelah selesai melaksanakan sholat maghrib, kebanyakan anak-anak bermain atau pulang ke rumahnya masing-masing. Sedangkan yang bermain di sekeliling musola itu dapat menyebabkan santri lainnya terganggu ketika sedang melaksanakan pembelajaran ngaji. Oke, adapun rumusan masalahnya, yang pertama, kurangnya tenaga pengajar menyebabkan menurun minat santri dalam mengaji waktu maghrib di musola Ar-Rahim Desa Pamengkang. Yang kedua, kurangnya kegiatan yang ada di Musola Ar-Rahim Desa Pamengkang untuk santri. Yang ketiga, kurangnya kesadaran remaja Musola Ar-Rahim Desa Pamengkang untuk membantu berpartisipasi dalam kegiatan mengajar ngaji. Tujuan, ikut serta berpartisipasi mendampingi proses pembelajaran ngaji di Musola Ar-Rahim Desa Pamengkang. Yang kedua, memberikan materi kegiatan untuk santri di Musola Ar-Rahim Desa Pamengkang. Yang ketiga, mengajak remaja Musola Ar-Rahim Desa Pamengkang untuk berpartisipasi dalam pembelajaran ngaji. Rencana dan metode pelaksanaan kegiatan. Program dan kegiatan. Minggu ke-1 setiap hari Kamis dan Jumat. Kegiatan sosialisasi ke Musola Ar-Rahim Desa Pamengkang dan menyusun materi ilmu tajwid yang akan disampaikan kepada santri Musola Ar-Rahim Desa Pamengkang. Santri belajar ilmu tajwid setiap hari Kamis dan Jumat. Minggu ke-1 sampai ke-5 setiap hari Senin sampai Rabu, santri kegiatannya yaitu hafalan juz amma. Minggu ke-1 sampai minggu ke-5 setiap hari Sabtu, santri belajar ngaji bandungan dan belajar kitab Safinah. Minggu ke-1 sampai 5 setiap hari Minggu, santri bersih-bersih Musola Ar-Rahim. Metode pelaksanaan. Yang pertama, belajar langsung atau tatap muka pada pembelajaran ilmu tajwid, kitab Safinah dengan ngaji bandungan. Yang kedua, metode partner. Metode ini digunakan saat santri Musola Ar-Rahim Desa Pamengkang saat pembelajaran juz amma. Pelaksanaan dan hasil pengabdian. Yang pertama, kondisi exciting wilayah pengabdian. Musola Ar-Rahim adalah musola yang terletak di Desa Pamengkang RT 03 RW 05. Musola Ar-Rahim Desa Pamengkang dibangun sejak tanggal 26 Juli 1998 dengan jumlah jamaah secara keseluruhan 60, jumlah santri putri 20, jumlah santri laki-laki 20. Sedangkan tenaga pengajar yang ada di Musola Ar-Rahim itu sendiri cuma satu, yaitu ustadznya sendiri. Maghrib mengaji menurut Tamimi merupakan salah satu upaya untuk pencegahan anak-anak dari kegiatan yang tidak bermanfaat setelah melaksanakan sholat maghrib, sehingga waktu bermain dibatasi dan diisi oleh kegiatan mengaji, baik di rumah maupun di masjid. Hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 saya melakukan sosialisasi di Musola Ar-Rahim Desa Pamengkang. Yang pertama itu meminta izin, lalu perkenalan dengan para santri di Musola Ar-Rahim, serta melihat kondisi Musola Ar-Rahim itu sendiri. Kamis 2 Juli 2020, tempat di Musola Ar-Rahim. Yang pertama itu proses pembelajaran ngaji. Setelah melakukan proses pembelajaran ngaji, dilanjutkan dengan setoran hafalan juz amma, surat At-Takasur sampai dengan surat Al-Humazah. Adapun hasilnya yaitu semua proses pembelajaran ngaji berjalan dengan baik, serta santri sudah cukup hafal suratnya. Jumat 3 Juli
Di sini saya dengan para santri lain serta orang tua yang ada di Musola Ar-Rahim ngaji Yasin secara bersamaan. Setelah sholat Isya, saya lanjut dengan memperkenalkan tentang ilmu tajwid kepada para santri. Yang keempat, Sabtu 4 Juli. Oke, seperti biasa, setelah sholat maghrib di sini dilanjutkan dengan proses pembelajaran ngaji. Satu persatu santri maju ke saya dengan saya mengkoreksinya. Setelah sholat Isya dilanjutkan dengan ngaji bandungan surat An-Naba dari ayat 1 sampai dengan 20. Di sini juga siswa mempraktikkan tentang hukum ilmu tajwidnya. Minggu 5 Juli setelah sholat Isya, di sini saya menyampaikan materi ilmu tajwid tentang guna dan hukum nun sukun atau tanwin. Senin 6 Juli seperti biasa ya, habis sholat maghrib proses pembelajaran ngaji dulu. Setelah Isya di sini saya memberikan siraman rohani kepada santri-santri tentang pentingnya menjaga lisan seseorang agar lisan itu selalu dijaga, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, apalagi santri-santri di sana masih umurnya di bawah umur. Selasa 7 Juli proses pembelajaran ngaji selepas sholat maghrib dilanjutkan setelah sholat Isya dilanjutkan dengan kegiatan marhabanan di musola, diikuti oleh seluruh santri dan jamaah lainnya. Rabu setelah sholat Isya dilanjutkan dengan ngaji bandungan surat Al-Baqarah dari ayat 225 sampai 258 serta mempraktikkan ilmu tajwidnya. Pada hari ini ngaji bandungan dipimpin langsung oleh Ustadz Musola Ar-Rahim itu sendiri. Lanjut, Kamis 9 Juli 2020 setelah sholat Isya para santri kembali lagi belajar ilmu tajwid. Materi yang disampaikan oleh saya yaitu hukum mim sukun. 10 Jumat. Di sini saya mengulang materi hukum mim sukun. Selepas sholat Isya itu masih mengulang ilmu tajwid, materinya hukum mim sukun. Yang ke Sabtu 11 Juli di sini dilanjutkan dengan ngaji bandungan surat Al-Baqarah dari ayat 259 sampai 262 serta mempraktikkan ilmu tajwidnya. Minggu 12 Juli di sini saya paginya itu olahraga bareng para santri Musola Ar-Rahim. Setelah olahraga bareng dilanjutkan dengan membersihkan musola. Selepas sholat maghrib seperti biasa dilanjutkan dengan pembelajaran ngaji. Setelah sholat Isya melaksanakan hafalan surat Al-Fil sampai Al-Ma'un. Adapun hasilnya yaitu semua proses pembelajaran berjalan dengan baik serta santri hafal surat Al-Fil dan Al-Ma'un. Senin 13 Juli setelah sholat Isya di sini saya belajar dengan santri tentang belajar membaca Al-Barjanji, karena di Musola Ar-Rahim itu sendiri santri masih belum pada bisa membaca kitab Al-Barjanji, khususnya untuk para perempuan. Selasa 14 Juli setelah sholat maghrib seperti biasa proses pembelajaran ngaji. Setelah sholat Isyanya mendampingi bagian santri putri dalam rangka berkunjung ke rumah Bapak Sena dalam rangka tasyakur atas kesembuhan anaknya. Di sini harusnya ini evaluasi tentang materi ilmu tajwid, melaksanakan ulangan atas ada permintaan dari warga untuk acara tasyakur di rumah Bapak Sena, jadi di cancel belajar ilmu tajwidnya, evaluasinya. Rabu 15 Juli dilanjutkan dengan pembelajaran ngaji setelah sholat maghrib, lalu setelah sholat Isyanya ulangan ilmu tajwid.
Sabtu 18 Juli setelah sholat Isya, saya serta santri di sini saya melakukan praktek wudhu, karena yang saya lihat itu anak-anak ketika wudhu mau melaksanakan sholat maghrib itu anak-anak masih pada tidak serius melaksanakan wudhunya. Ada juga anak yang saya lihat itu urutannya tidak berurutan. Jadi di sini saya melakukan praktek wudhu kepada santri. Minggu 19 Juli seperti biasa, setelah sholat maghrib ngaji dulu terlebih dahulu, dilanjutkan dengan bersih-bersih musola. Senin 20 Juli setelah sholat Isya dilanjutkan dengan praktek sholat. Selasa 21 Juli, oke, di sini anak-anak dilatih untuk keberanian maju. Nah, di sini saya mengetes untuk keberanian majunya yaitu dengan anak-anak belajar bertausiah. Materi yang saya tugaskan kepada anak yaitu tentang berbakti kepada kedua orang tua. Rabu 22 Juli, seperti biasa setelah sholat maghrib, pembelajaran ngaji dulu, pembiasaan ngaji dulu. Yang kedua, setelah sholat Isya, di sini saya memimpin anak-anak belajar kitab Safinah. Materi yang saya sampaikan yaitu tentang rukun Islam. Kamis 23 Juli, setelah sholat Isya dilanjutkan dengan pembelajaran kitab Safinah. Materi yang saya sampaikan yaitu rukun iman. Jumat 24 Juli, seperti biasa setelah sholat maghrib proses pembelajaran ngaji dulu satu-satu. Yang setelah sholat Isyanya yaitu hafalan surat Al-Qari'ah. Sabtu 25 Juli, oke, di sini anak-anak setelah sholat Isya itu belajar qomat untuk santri putri, untuk santri laki-lakinya itu belajar adzan. Minggu 26 Juli seperti biasa ngaji lalu bersih-bersih musola. Senin 27 Juli proses pembelajaran ngaji setelah sholat maghrib lalu dilanjutkan dengan acara marhabanan. Selasa proses pembelajaran ngaji setelah sholat maghrib. Setelah sholat Isyanya santri putri belajar membaca kitab Safinah per individu materi yang telah disampaikan. Jadi di sini tuh mengevaluasi tentang materi yang setelah sampaikan di kitab Safinah. Rabu setelah sholat maghrib proses pembelajaran ngaji. Yang kedua, setelah sholat Isya belajar kitab Safinah, materinya syarat-syarat tayamum. Kamis 30 Juli yaitu tepat malam lebaran, di sini saya melakukan takbiran bersama santri Mushola Ar-Rahim. Sabtu 1 Agustus di sini saya itu setelah sholat maghrib melakukan seperti biasa proses pembelajaran ngaji. Lalu setelah sholat Isyanya di sini saya mengadakan perpisahan dengan santri Mushola Ar-Rahim sekaligus dengan para jamaah yang lainnya. Mengajak remaja Mushola Ar-Rahim Desa Pamengkang. Jadi di sini di Mushola Ar-Rahim itu ada 5 remaja, tetapi 5 remaja itu belum mempunyai kesadaran atau berpartisipasi untuk membantu ustadz yang ada di Mushola Ar-Rahim itu untuk membantu mengajar atau memberikan ilmu yang dia punya kepada santri-santri yang ada. Jadi di sini itu saya mengajak dengan memberi wejangan kepada remaja yang ada di Mushola Ar-Rahim itu agar untuk mau ikut bergabung pada saat saya KKN itu, supaya remaja itu mau berpartisipasi atau mengamalkan ilmu yang dia punya. Oke, setelah saya memberikan wejangan seperti itu, cuman ada 1 remaja yang mau ikut berpartisipasi atau mengamalkan ilmunya untuk membantu ustadz dan saya mengajar ngaji di Mushola Ar-Rahim. Penutup
Kesimpulan, pelaksanaan pengabdian KKN sudah berhasil dengan baik dan dengan indikasi yang pertama, kualitas membaca Al-Quran santri sudah baik dengan mempraktikkan ilmu tajwid setiap membaca Al-Quran dibandingkan sebelum diajarkan ilmu tajwid. Jadi di sini santri sudah baik membaca Al-Qurannya, sudah sedikit tartil dalam membaca Al-Qurannya. Sebelumnya itu santri hanya sekedar membaca Al-Quran, tidak memperhatikan ilmu tajwid yang ada di ayat tersebut. Setelah saya ajarkan ilmu tajwid, alhamdulillah para santri sekarang membaca Al-Quran itu dengan memperhatikan ilmu tajwid yang ada di setiap ayatnya. Yang kedua, penambahan kegiatan. Nah, sebelum saya melakukan KKN di Musola Ar-Rahim itu, setelah sholat maghrib, anak-anak masih pada bermainan di Musola Ar-Rahim karena kurangnya tenaga pengajar. Setelah sholat isya, anak-anak pada pulang, tetapi ketika saya melaksanakan kegiatan KKN, saya mengadakan kegiatan setelah sholat isya, yaitu belajar ilmu tajwid, hafalan juz amma, gotong royong, membersihkan musola, ngaji kitab Safinah di Musola Ar-Rahim Desa Pamengkang. Sarannya yaitu berdasarkan pengamatan di lapangan ketika mengadakan dan mengikuti kegiatan selama 1 bulan di Musola Ar-Rahim Desa Pamengkang, saya menemukan banyak hal dan kebiasaan anak-anak yang perlu diperbaiki dan dikembangkan agar kedepannya menjadi lebih baik. Oleh karena itu saya mengajukan beberapa masukan untuk ustadz dan remaja untuk selalu menjalankan kegiatan yang sudah ada dan yang belum terselesaikan seperti belajar ilmu tajwid dan kitab Safinah untuk dilanjutkan.